Bab 184. Tania menjawab, "Ibu, adiknya mengatakannya. Aku hanya menjawab agar ia sabar dan kuat menjalaninya." Cecilia yang memeluk putranya berkata, "Ibu tidak akan mengizinkan engkau meninggalkan puncak ini jika hanya untuk menderita." Frankly dia menatap istrinya. Lalu ia berkata, lirih, "Semua ada takdirnya. Kita hanya menjalaninya saja. Masalah ia pergi atau tinggal di sini, kita lihat nanti." Cecilia mengangkat wajahnya lalu berkata, "Jika ia pergi, aku akan ikut bersamanya, agar aku bisa merasakan susah bersamanya." Frankly mengangguk lalu menjawab, "Jika waktunya tiba, maka aku akan menemanimu untuk merasakan derita putra kita." Cecilia tersenyum mengangguk. Semua orang diam melihat drama keluarga itu. Jackson memecah keheningan suasana. Ia berkata, "Sebentar lagi akan tiba waktunya makan malam. Apakah pelayan memasak hari ini?" Cecilia tersenyum mengangguk, lalu menjawab, "Mereka memasak dan cukup untuk makan malam hari ini. Jika kurang, kita bisa minta pamanmu mengantar makanan dari Blue Moon ke sini." Rianti yang dari tadi ingin bertanya kepada Jackson melihat situasi memungkinkan, maka ia bertanya, "Kakek, bagaimana dengan kakek buyut dan nenek Raniku di Qingzhou? Apakah mereka sehat-sehat?" Jackson menjawab, "Kakek buyutmu sekarang menggantikanku sebagai tuan besar di Qingzhou. Nenekmu setiap hari hanya bermain mahjong bersama teman masa kecilnya. Dan engkau, Andrew, pergilah ke Qingzhou agar dapat bertemu dengan keluargamu di sana." Andrew bangkit membungkuk. Ia pun berkata, "Tuan besar, besok aku akan berangkat ke Qingzhou dari sini." Jackson mengangguk lalu menatap Rianti. Ia pun berkata, "Engkau mau juga ke Qingzhou? Engkau bisa ikut kakek Andrewmu." Rianti menggeleng kepalanya, lalu menjawab, "Aku banyak tugas kuliah." Mendengar jawaban Rianti, Jackson tertawa lalu berkata, "Ke Asia jauh engkau bisa, kenapa ke Qingzhou tidak bisa?" "Alasan karena tugas kuliah." Rianti bangkit membungkuk lalu berkata, "Kakek, jika aku ke sana harus bersama ayahku dan kakakku harus ikut. Jika ia tidak ikut, aku tidak mau pergi." "Sudah aku duga alasanmu. Yang kedua, menjual nama kakakmu." Jackson berkata lalu kembali tertawa. Setelah berhenti, ia berkata, "Sekarang engkau buatkan aku kopi." Rianti bangkit berlari masuk membuat kopi untuk kakeknya. John Lee berkata, "Ia tidak mau berpisah dengan menantuku, kemanapun ingin selalu ditemani." Jackson menggeleng kepalanya, lalu berkata, "Jika ia berjumpa seseorang yang membuatnya jatuh hati, maka ia akan bisa meninggalkan cucu menantuku." John Lee mengangguk setuju. Pada saat itu, Randu bersama Jeff Du tiba di puncak itu. Keduanya membungkuk kepada Frankly dan semua orang. Lalu Randu menyerahkan berkas di tangannya kepada Frankly dan berkata, "Ini hasil interogasi ke-23 orang itu." Frankly mengambil lalu meletakkan di atas meja dan bertanya, "Apakah engkau sudah paham teknik integrasi milik Longsol?" Randu mengangguk menjawab, "Paman mengajarkannya kepadaku dan Chana. Teknik ini akan aku ajarkan kepada adik-adikku." Frankly tersenyum lalu berkata, "Paman, terima kasih. Engkau sudah mengajarkan murid-muridku." Vendu duduk berlutut dan berkata, "Tuan muda, aku tidak berani menerima terima kasihmu. Aku pun diajarkan oleh kakak Max, maka ia yang lebih berhak menerima terima kasihmu." Frankly tertawa. Ia pun berkata, "Haha, Max tua adalah temanku, pamanku, saudaraku, dan juga kakek angkat istriku. Kepadanya aku tidak bisa mengucapkan terima kasih. Maka engkau yang sudah mengajarkan kepada murid-muridku lebih berhak." Maxwell tertawa lalu berkata, "Haha, Jandu, jika ia berterima kasih kepadaku, maka bagaimana dengan semua yang dia lakukan untukku? Apakah aku akan mengucapkan terima kasih juga padanya?" "Tuan muda ingin berterima kasih kepadamu, maka engkau terimalah. Dan jika ia ingin membalasmu, maka katakan apa yang engkau inginkan. Selama itu masih bisa dikabulkan, maka Tuan muda akan mengabulkannya." "Kakak, seperti katamu, jika aku menerima terima kasihnya, lalu bagaimana aku akan membalas semua yang ia lakukan untuk negeri ini?" Jandu menjawab. Frank tertawa lalu berkata, "Haha, paman, aku berterima kasih karena Max tua tahu sifatku tidak bisa menerima budi tanpa membalasnya. Saat itu juga maka sebutkanlah keinginanmu." Jandu terdiam, menatap Frankly lalu berkata, "Tuan muda, siapakah engkau ini? Apakah engkau manusia sepertiku? Karena sifatmu berbeda dari kebanyakan orang, dan karena engkau memaksa, maka
Aku ucapkan terima kasihmu untuk membalas budiku. Maka aku meminta tempat tinggal di kaki bukit bersama keluarga Du. Franklin tertawa mendengarnya lalu berkata, aku sudah lama memerintahkan keponakanmu ini untuk menyiapkan rumah untukmu di kaki bukit, berdampingan dengan Vandu dan Leonidu. Mendengar ini, Jandu menatap keponakannya. Randu pun berkata, Tuan sudah memerintahkan aku untuk menyiapkan semua rumah untuk keluargamu di samping tempat tinggalku, karena Tuan tahu suatu saat engkau akan meminta tempat di kaki bukit. Jandu tertawa senang lalu berkata, aku tidak perlu mengucapkan terima kasih padamu Tuan Muda, namun kapankah aku bisa menempati rumah itu agar aku bisa merasakan hidup bersama keluarga Duku? Randu berkata, Paman bisa membawa keluarga Paman sekarang. Rumah sudah lengkap dengan perabotannya. Paman hanya tinggal datang saja. Jandu berkata, baik, kalau begitu antarkan aku ke rumah dan menjemput bibi dan adik-adikmu. Randu menatap Franklin setelah melihat anggukannya, maka Randu mengajak Jandu meninggalkan taman itu. Setelah mereka pergi, Maxwell berkata, puluhan tahun ia bersamaku, baru sekali ini aku melihat ia tertawa bahagia. Engkau sudah memberikannya kebahagiaan yang tiada duanya. John Lee pun berkata, ia pantas mendapatkannya. Franklin berkata, engkau benar ayah, ia berjuang bersama kakek Max dan bibi tua ini. Tentu sudah saatnya ia menikmati kebahagiaannya, berkumpul bersama keluarga Du di sini. Pada waktu itu, Grace sudah kembali, namun tidak sendiri. Di sampingnya bersama Andy, Lau, dan kelima anak-anak Lu. Melihat itu, Franklin tersenyum lalu berkata, Paman Lau, apakah putramu itu sudah beristri atau memiliki calon di hatinya? Manly Lau yang mendengar ini bangkit lalu menjawab, Tuan Muda, sejak kakaknya pergi, maka sejak itu juga keinginan putraku untuk menikah pergi. Dan jika dendamnya sudah terbalaskan, maka baru dia mau berdekatan dengan wanita dan menikah. Grace yang mendengar kata-kata Franklin wajahnya memerah, namun ia diam saja. Franklin melanjutkan, adikku itu sepertinya menyukai putramu. Jika putramu ingin ia menjadi istrinya, maka aku mewakili orang tuanya meminang putramu untuk adikku. Malilau, Anggiani, dan Andy membungkuk kepada Franklin. Lalu Malilau berkata, Tuan Muda, sungguh sebuah kehormatan bagi kami jika adikmu mau menjadi bagian keluarga kami. Maka aku menerima pinanganmu untuk putraku. Terima kasih paman, kata Franklin. Lalu ia berkata kepada Jackson, kakek, mohon engkau minta orang tuanya hadir di sini dan mengirim lamaran resmi kepada keluarga Paman Lau. Jackson menatap Grace lalu bertanya, apakah sudah yakin? Grace menunduk dengan wajah merah. Cecilia berkata, kakek jangan ditanya lagi, bisa-bisa pipinya terbakar nanti. Jackson tertawa lalu berkata, besok orang tuanya akan tiba di sini. Grace berlari masuk ke rumah. John Lee berkata, semoga ia bahagia. Cecilia berkata, kami sudah mengatakan semua kepada Andy, jadi ia harus membahagiakan Grace. Andy yang mendengar itu bangkit, berdiri lalu berkata, Nyonya, jika ia menjadi istriku, maka sudah menjadi kewajibanku untuk membahagiakannya. Franklin tersenyum mendengar jawaban itu, lalu ia berkata, aku dan istriku berdoa untuk kalian. Andy Lau kembali duduk. Jason berkata, Tuan Lau duduklah di sini bersama kami. Andrew, ajak ia ke sini agar mengenal orang-orang tua ini. Andrew berdiri mengajak Lau pindah ke tempat duduk, di mana Jackson dan lain duduk. Lalu ia memperkenalkan orang-orang itu padanya. Lau berkata, sungguh mata tuaku masih dapat bertemu dengan kalian semua, yang mungkin selama ini hanya bisa aku dengar nama kalian tanpa mengetahui bagaimana rupa kalian semua. Terimalah hormatku. Mendengar ini, semua orang berkata, sudahlah, jangan terlalu sungkan di antara kita. Lau menggeleng kepalanya lalu berkata, ini bukan soal sungkan, namun aku menghormati kalian dari lubuk hatiku. Kalian berjuang dan berada di garis depan negeri ini tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bahkan, wajah kalian pun tidak banyak rakyat yang mengetahuinya, maka kalianlah sebenar-benarnya yang pantas disebut pahlawan. Rianti yang mendengar kata-kata Lau berkata kepada Anggiani, Bibi, kata-kata paman itu benar, namun ia hanya melihat sedikit. Jika kemarin dia berada di sini, maka ia akan menyaksikan orang-orang yang mungkin sekali seumur hidup untuk melihatnya. Cecilia yang mendengar kata-kata Rianti tersenyum lalu berkata, cepat atau lambat paman Lau akan bertemu dengan orang-orang itu. Rianti membantah Cecilia, apakah kau yakin nenek Renata akan kembali ke sini? Cecilia mengangguk. Melihat ini, Rianti bertanya, sebutkan alasannya. Cecilia tersenyum lalu berkata, di sana memang keluarganya, namun di hatinya hanya ada suami.
putra dan putrinya yang mati di negeri ini, maka ia akan kembali ke sini dan ingin mati untuk dimakamkan di sisi suaminya. Rianti terdiam mendengar jawaban kakaknya. Anggiani bertanya, siapakah sebenarnya nenek Renata ini? Rianti menceritakan siapa Renata dan bagaimana suaminya, putranya, putri, dan cucunya mati untuk negeri ini. Mendengar cerita Rianti, tampak titik air mata di pipi Anggiani, lalu ia berkata, pengorbanan yang begitu besar. Dan aku setuju dengan pendapat Nyonya Muda. Ia akan kembali ke negeri ini dan kalau aku boleh tahu kemanakah ia pergi? Rianti menjawab, ia pulang ke kampung halamannya. Friendly yang mendengar memalingkan wajahnya lalu berkata, nenek cantik tidak akan meninggalkan nenek Renata sendirian. Di sana tentu ia akan memaksanya ikut pulang ke sini. Menurut perkiraanku minggu besok mereka sudah berada di sini. Cecilia memandang suaminya lalu bertanya, kenapa engkau begitu yakin minggu besok mereka akan kembali? Friendly tersenyum menjawab, Grace walaupun kabur adalah murid kesayangannya, tentu ia tidak akan melewatkan acara. Adikmu itu hanya saja calon suaminya harus bersiap diri menerima caci makinya. Cecilia tersenyum, begitu juga Rianti. Anggiani yang melihat dua orang ini tersenyum lalu bertanya, ada apa dengan nenek cantik itu dan siapakah dia? Rianti tertawa sedangkan Cecilia hanya tersenyum menjawab, Bibi sudah bertemu dengan nenek Renata. Nenek cantik adalah nenek Mulandi. Engkau pun sudah bertemu dengannya, namun engkau belum melihat bagaimana ia sebenarnya. Anggiani terdiam dan berpikir usia Mulandi tidak berbeda jauh darinya, kenapa dipanggil nenek, dan seperti apa sebenarnya Mulandi ini. Rianti memegang tangannya lalu berkata, Bibi nanti engkau akan tahu sendiri, kami tidak bisa menjelaskannya, jadi tunggulah ia kembali ke sini. Mendengar ini Anggiani pun mengangguk. Sementara itu di Jiangnam, Zheng Chao yang baru diangkat menjadi kepala kriminal khusus di kepolisian pusat Jiangnam sudah harus berhadapan dengan teror bom di balai lelang Jiangnam. Ia bersyukur tidak ada korban jiwa, namun sudah menjadi tugasnya untuk mengungkap siapa dalang di balik peledakan balai lelang itu. Di kantornya, Zheng Chao sedang mengkoordinasikan kepada bawahannya untuk mencari informasi sedetail mungkin agar cepat menangkap siapa dalang di balik peledakan itu. Setelah anak buahnya keluar, ia kembali duduk berpikir. Selama puluhan tahun ia berada di Jiangnam, belum ada aksi teror seperti ini. Pada saat itu, telepon genggam miliknya berbunyi dan pesan masuk. Ia mengambil telepon dan membuka pesan dari nomor yang tidak dikenal. Ia membaca pesan itu. Ia pun berkata, anak buahmu hanya fokus kepada CCTV dan saksi. Itu pekerjaan sia-sia untuk dapat mengungkap dalangnya. Maka engkau harus bertanya kenapa balai lelang yang dibom, siapakah yang hadir dan perusahaan apa yang akan dilelang. Dari sana, engkau bisa memulainya. Aku doakan engkau sukses. Zheng Chao tersenyum lalu membalas pesan itu dengan ucapan terima kasih, namun tiada balasan lagi dari si pengirim pesan. Zheng mengumpulkan anak buahnya dan melakukan apa yang diperintahkan pesan itu. Dalam 1 jam laporannya sudah berada di mejaku. Zheng Chao mengakhiri perintahnya. Semua anak buahnya mulai bekerja. Zheng kembali duduk dan berpikir siapakah pengirim pesan itu. Namun isinya pesan itu mengarahkan ke jalan yang benar untuk mengungkap dalang di balik semua ini dengan cepat. Belum 1 jam anak buahnya sudah masuk dan melaporkan kepadanya, menyerahkan daftar perusahaan yang dilelang dan daftar siapa saja yang hadir. Setelah menerimanya daftar itu, Zheng mengumpulkan semua anak buahnya di ruang koordinasi. Zheng berdiri lalu berkata, lelang hari itu hanya untuk melelang grup OI. Apakah perusahaan ini terdaftar atas nama keluarga OI? Bawahannya menjawab, siap komandan, grup itu bernama OI, pemilik aslinya Kasen dari keluarga Sen. Zheng Chao lalu bertanya, kenapa perusahaan ini dilelang dan di manakah Kasen saat ini? Panggil dan cari informasi darinya mengapa perusahaan miliknya dilelang. Dilaksanakan, jawab bawahannya. Zheng mengangguk lalu bertanya, apa ada yang memberikannya daftar tamu peserta lelang? Ia pun berkata, apakah engkau sudah mencari tahu latar belakang peserta lelang yang berada di daftar ini? Orang yang ditanya berdiri dan menjawab, izin komandan, semua latar belakang mereka adalah pengusaha, namun di antara mereka ada 2 orang yang berasal dari luar kota, yakni Tang Hai San dan Sinta San. Zheng membaca daftar itu dan melihat nama keluarga itu. Asal mereka satu dari ibu kota, satu dari Jiangling. Membaca ini, ia tersenyum lalu berkata, cari keberadaan kedua orang ini, tentu mereka datang dengan pesawat dan kembali menggunakan pesawat. Anak buahnya mengangguk menjawab, dilaksanakan. Pertemuan itu dibubarkan. Zheng pun kembali duduk di kantornya, menunggu laporan anak buahnya. Hingga menjelang sore, Zheng masih duduk seperti tadi. Ia masih menebak-nebak siapa yang memberikannya informasi ini.
Lamunannya terhenti ketika suara teleponnya kembali berbunyi. Ia cepat mengambilnya dan membukanya. Ingin tahu pesan dari siapa? Benar, itu dari nomor yang tadi mengirimnya pesan. Kembali nomor itu membawa pesan dari orang tidak dikenal itu. Ia membacanya. Kenapa engkau mencari tahu tentang Tang Hai dan Sintasan? Mereka adalah target. Tidak perlu mencari tahu siapa mereka karena mereka adalah pelayan keluarga Li. Jika tentang Kasen itu baru benar, maka untuk engkau ketahui Kazen menghilang di hari terjadi pertarungan di bandara. Jadi engkau bisa fokus mencari tahu siapa Kazen, siapa David Oi dan istrinya, lalu siapa saja yang menghilang di hari itu. Maka engkau sudah dekat dengan dalang peledakan itu. Zain menutup teleponnya lalu ia duduk kembali memikirkan kata-kata yang berasal dari orang tidak dikenal itu. Ia tentu bermain dengan tebak-tebakan siapa orang yang memberinya informasi. Suara ketukan di pintunya membuyarkan lamunannya. Masuk, Zain berkata. Pintu terbuka, keempat anak buahnya masuk. Mereka menyerahkan laporan investigasinya sesuai perintah Zain Chao. Zain mengambil dan membuka hasil investigasi mengenai Tang Hai dan Sintasan. Ia membacanya dan terkejut karena informasi mengenai mereka sama dengan yang dikirim oleh orang tidak dikenal itu. Setelah menaruhnya di atas meja, Zain menatap maps berisi laporan mengenai Kazen. Ia tidak membukanya, hanya langsung bertanya, Kazen tidak ada lagi di Jiangnam. Di hari terjadinya pertarungan di bandara itu, bukan? Anak buahnya yang melakukan investigasi terkejut mendengar kata-kata komandannya itu karena kata-katanya benar adanya. Ia mengangguk lalu menjawab, Anda benar, Kazen menghilang di hari itu dan mobilnya ditemukan di bandara di parkir inap. Zain Chao tersenyum lalu berkata, begitu juga dengan David Oi dan istrinya, bukan? Kembali anak buahnya mengangguk. Melihat ini, Zain berkata, lupakan mengenai daftar peserta karena mereka adalah target. Sekarang kalian berempat harus mencari selain David Oi dan istrinya beserta Kazen yang menghilang. Siapa lagi warga Jiangnam yang menghilang di hari itu? Dan besok pagi laporannya sudah di mejaku. Keempat anak buahnya menjawab, dilaksanakan. Zain bangkit lalu meninggalkan kantornya untuk pulang karena hari sudah menjelang sore. Tentu istri dan anaknya menunggu ia untuk makan malam. Sebelum pulang, ia mampir di Dep Teknologi Kepolisian Jiangnam. Di sana, ia menyerahkan nomor yang memberikannya informasi kepada petugas untuk mengecek siapa pemilik nomor itu dan di mana posisinya. Petugas yang bertugas setelah menerima nomor bertanya, Jenderal mau menunggu atau akan kami kirim melalui pesan singkat? Zain menjawab, kirim ke nomorku karena aku harus pulang. Setelah itu, Zain melangkahkan kakinya menuju keluar kantor dan dengan mobilnya meluncur pulang. Di dalam mobil, pikirannya Zain masih harus diganggu oleh memberi pesan mengenai kasus yang ditanganinya. Baginya menarik karena si memberi pesan tahu apa yang dikerjakan oleh anak buahnya dan itu berarti orang itu berada di sekitarnya. Ia coba mengalihkan pikirannya ke tempat lain agar lupa si pemberi pesan itu, namun ternyata tidak bisa. Kembali ia menebak siapa orangnya di antara orang-orang di kantornya. Ketika tiba di rumahnya, melihat wajah istrinya dan anak-anaknya, ia bisa melupakan semua hal yang berkaitan dengan kantor. Ia fokus bermain dengan anak-anaknya sambil menunggu istrinya menyiapkan makan malam. Setelah semua siap, maka Zain makan bersama keluarganya. Setelahnya ia menghabiskan waktu bersama putra-putrinya. Hingga larut ketika anak-anaknya sudah tidur, ia belum juga bisa menjamkan matanya. Lalu ia beranjak dari tempat tidur lalu duduk di ruang kerjanya yang juga ada di rumah itu. Begitu duduk berpikir tak lama, kemudian istrinya menyusul membawakannya teh manis. Setelah meletakkan teh untuk suaminya, ia duduk di depan suaminya lalu bertanya, apakah ada pekerjaan di kantor yang membuatmu tidak bisa tidur? Zain Chao mengangguk lalu menjawab, engkau benar. Lalu ia menceritakan bagaimana ia menerima pesan dan informasi yang membantunya cepat mengungkapkan kasus ini. Istrinya tersenyum lalu berkata, jika dibantu kenapa harus memikirkannya? Terima informasinya lalu lakukan apa yang ia perintahkan. Jika itu menurutmu hal yang benar untuk dilakukan. Zain menatap istrinya lalu berkata, ia dapat mengetahui apa yang anak buahku lakukan, berarti ia berada di sekitarku. Kenapa tidak memberitahuku secara langsung dan aku bisa memberikan sesuatu untuknya atas jasanya? Mendengar jawabannya, Zain istrinya tertawa lalu bertanya, kenapa engkau berpikir ia berada di sekitarmu? Zain terdiam lalu menatap istrinya yang ditatap tersenyum lalu berkata, keluargaku dapat mengetahui apa yang aku lakukan di rumah ini walau mereka tidak berada di sini. Zain tersenyum mengangguk lalu berkata, jika keluargamu aku percaya bisa melakukan hal begitu, namun di kantorku tidak ada orang yang bermarga Li. Suamiku,
Keluargaku adalah pelayan keluarga lu. Tentu keluarga lu bisa memerintahkan kami untuk mencari sesuatu yang orang lain tidak dapat melakukannya, jawab istrinya. Zheng Chao terkejut mendengar informasi mengenai keluarganya. Lalu ia berkata, di tempatku tidak ada warga lu. Di Jiangnam hanya satunya keluarga lu, yakni Julian Lu. Mendengar nama itu, wajah istrinya berubah, lalu bertanya, engkau yakin namanya Julian Lu? Apakah usianya sudah sepuh? Zain mengangguk. Istrinya mengambil telepon lalu menghubungi seseorang yang Zain tidak tahu siapa. Saat telepon terhubung, istrinya berkata, Tuan Besar, kakek Julian Lu berada di Jiangnam, namun informasi ini belum valid. Aku harus menemuinya dahulu dan akan melaporkannya lagi. Terdengar tawa dari ujung telepon lalu ia berkata, engkau telat. Paman sudah berada di Qingzhou setelah putriku menjemputnya beberapa bulan lalu. Mendengar ini, istri Zain bertanya, lalu siapa sekarang yang berada di Jiangnam? Andre Lu, putra Paman Julian, jawab suara itu. Istri Zain menjawab, baik Tuan Besar, aku akan mengunjunginya. Dan maaf sudah mengganggu waktu istirahatmu. Tuan Besar yang dimaksud istri Zain adalah Jackson Lu. Mendengar jawaban istrinya, ia berkata, tidak bisa dalam waktu dekat karena ia berada di Jiangling saat ini. Istri Zain menjawab, baik Tuan Besar, aku akan menanti ia kembali untuk membawa suami dan anak-anakku berkunjung ke kediaman keluarga Lu di sini. Engkau aturlah. Aku istirahat dulu, jawab Jackson. Setelah telepon dimatikan, Zheng Chao mendengar dan bertanya, siapakah yang engkau hubungi barusan? Istrinya tersenyum menjawab, Tuan Besar keluarga Lu, Jackson Lu. Zheng bertanya lagi, bagaimana engkau bisa memiliki nomornya dan untuk apa engkau melapor kepadanya? Istri Zheng menjawab, wahai suamiku, tadi sudah aku katakan kami keluarga Li adalah pelayan keluarga Lu. Perintah mencari keberadaan kakek Julian Lu masih ada, belum dicabut. Maka begitu mendengar darimu, aku segera melapor. Namun sayang aku kalah cepat dengan Nyonya Besar. Nyonya Besar istrinya Jackson Lu, tanya Zain lagi. Istrinya menggeleng kepalanya lalu berkata, bukan. Tuan Besar sudah tidak memiliki istri. Nyonya Besar adalah Anita Lu, menantu keluarga Li di ibu kota. Mendengar jawaban istrinya, Zheng Chao bertanya, engkau mengetahui banyak keluarga Lu dan Li. Apakah engkau mengenal Tang Haisan dan keponakannya? Istri Zheng tersenyum menjawab, tentu aku tahu kedua orang itu. Tang Hai adalah pelayan Tuan Besar Li, sedangkan keponakannya adalah pelayan Tuan Muda yang dikabarkan tewas saat pesawatnya jatuh. Namun aku tidak mempercayainya dan yakin ia masih hidup. Siapakah nama keponakannya? Zain menguji istrinya. Namun ia kecewa ketika istrinya tersenyum menjawab, Sintasan. Zain berdiri lalu berkata, jika begitu, si pemberi informasi tentu di antara mereka atau setidaknya orang suruhan mereka.